realitanya dulu. Realitanya dulu. Kita memandang secara fakta, secara realita ini Tuhan ada di mana? Realitanya. Nah, kalau kita melihat itu sebagai sebuah realita, apakah itu bentuk keyakinan? Enggak dong. Bukan kan? Kita tidak perlu meyakini realita, karena dia ya begini adanya. Kita nggak perlu yakin, ya sudah begitu. Dan itu realita kan? Jadi akhirnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu nggak ada dong? Kepercayaan terhadap Tuhan itu adalah keyakinan kan? Iya, untuk keyakinan kan? Ya. Sesuatu yang dibuat sebagai sebuah keyakinan, dia bukan realita. Karena realita tidak perlu diyakini. Nggak perlu diyakini. Nggak perlu diyakini. Orang sudah begitu kok. Kita mau meyakini apa? Jadi Bang Agung WB ini berkata, sesuatu yang tidak realita itu adalah keyakinan. Dan sesuatu yang realita itu adalah tidak perlu diyakini. Nah, tetapi kita harus ingat realita itu sebenarnya bisa berkembang. Artinya, sesuatu yang hari ini kita anggap tidak realita, bisa jadi di masa depan menjadi sebuah realita. Misalnya, zaman dahulu kala ya manusia tidak tahu ada makhluk kecil yang bernama bakteri. Tetapi dengan adanya mikroskop, manusia bisa tahu dan mikroba itu adalah sebuah realita. Ya, sebuah fakta. Nah, zaman dahulu orang menganggap realitanya matahari mengelilingi bumi. Nah, dengan adanya peralatan canggih, maka kita tahu realitanya bumi lah yang mengelilingi matahari. Nah, saya mau kasih tahu buat Bang WB ya, sama halnya dengan Tuhan, manusia banyak menganggap Tuhan itu tidak ada atau tidak realistis. Nah, kenapa? Karena mereka tidak memiliki alatnya. Nah, alat itu namanya apa? Namanya adalah iman. Lewat iman kita bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu adalah sebuah realita. Nah, Tuhan itu suatu realita bagi orang beriman lewat Yesus Kristus. Orang Kristen mengalami, merasakan hubungan bersama dengan Tuhan. Itu sebuah realita. Kenapa? Karena mereka memiliki alatnya bernama iman. Mereka mengalami mujizat yang nyata. Itulah sebabnya orang Kristen bersaksi. Artinya dia merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kalau Bang Agung WB tidak punya alatnya, maka tidak akan pernah bisa melihat realita Tuhan. Menurut ajaran Kristen, Tuhan ada di dua tempat sekaligus, yaitu di surga dan di bumi. Di surga, Tuhan memiliki tempat tinggal yang kekal dan sempurna. Surga adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, sukacita, dan kemuliaan. Di surga, Tuhan bertahta dan memerintah atas segala sesuatu. Nah, Tuhan juga ada di bumi. Tuhan hadir melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri, Yahweh sendiri, yang diam di dalam hati orang percaya. Melalui Roh Kudus, Tuhan membimbing, menguatkan, dan menghibur umatnya. Dan ini realita. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab yang mendukung ajaran ini. Nah, Tuhan itu dikatakan menurut Alkitab, itu ada di surga. Nah, Allah yang di surga adalah tempat perlindungan kita. Ia adalah pelindung dalam segala kesusahan. Itu tertulis di dalam kitab Mazmur 91 ayat yang ke-9. Nah, Tuhan juga itu ada di bumi. Dia itu omnipresent, maha hadir, dia ada di bumi. Nah, dikatakan di sini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, ia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu tertulis di dalam Kitab Yohanes 14 ayat 26. Pertanyaan tentang keberadaan Tuhan adalah pertanyaan yang kompleks dan tidak mudah untuk dijawab. Namun ajaran Kristen memberikan jawaban yang jelas dan memuaskan. Tuhan ada di surga, yaitu tempat tinggalnya yang kekal dan sempurna. Namun Tuhan juga hadir di bumi melalui Roh Kudus-Nya. Nah, oleh sebab itu, semua orang percaya melalui Yesus Kristus, mereka akan merasakan kehadiran Tuhan. Mereka akan menyadari realita Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, sekali lagi, untuk memahami realita Tuhan, kita harus memiliki yang namanya iman. Nah, lewat iman ini kita baru menyadari Tuhan itu adalah sebuah realita. Oke.